Contoh Yani dan Lausisan di sekolah minggu online. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, terlebih dahulu contoh mau nanya nih, apa kabarnya adik-adik semuanya? Lausisan yakin kabar kita semua sehat dan luar biasa. Dan biar lebih semangat lagi, kita teriakkan yuk yel-yel kita. Yes, yes, yes. 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk, contoh aja kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dengar-dengaran baik perintah Tuhan maupun perintah mama papa kita. Ikuti gerakan contoh dari Cici ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, terima masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nah, adik-adik, mari kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Terlebih dahulu, kita berdoa ya. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, ikuti contoh ya, berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur pada hari ini kami kembali memuji, memuliakan namamu. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita akan lanjut lagi memuji Tuhan. Kita tetap berdiri, kita tetap semangat. Kita nyanyikan lagu taat. Selain dengan dengaran, kita juga harus apa, Rosa? Harus tetap taat kepada Tuhan dan Orang tua. Nah, kita berdiri lagi, ikuti gerakan Satayani dan Rosisan. sudah menyanyikan sebuah lagu TAA. Berarti kita sebagai anak Tuhan harus taat.
taat baik kepada Tuhan, kepada mama papa, sama koko, sama cici, bahkan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Nah, adik-adik, kita tadi menyanyikan lagu TAA, taat. Berarti itu artinya kita harus taat kepada Tuhan dan juga kepada mama papa, kepada orang yang lebih tua daripada kita. Nah, saatnya juga kita akan masih tetap memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Adalah Sukacita di Hatiku. Nah, kita tetap berdiri, kita tetap menari, kita tetap melakukan gerakan dengan gerakan Santa dan Elsa ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Nah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan Tuhan. Sekarang kita kembali duduk ya adik-adik. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Kita jadikan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Firman Tuhan harus kita dengar, kita tanam dalam hati kita, dan kita bisa lakukannya dengan baik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause Erma. Tapi adik-adik harus duduk yang manis, duduk yang tertib. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Erma. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang ini saatnya apa? Saatnya kita mau mendengar cerita Alkitab. Yeay, semuanya sudah siap ya mendengar cerita Alkitab ya. Tadi sudah menyanyi-nyanyi puji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab. Oke, sebelum kita mendengar cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata. Ikuti Lause berdoa ya. Bapa di surga, Bapa di surga, kami bersyukur kami bersyukur masih bisa masih bisa mengikuti mengikuti sekolah minggu online. sekolah minggu online. Tuhan, Tuhan, saat ini saat ini kami mau kami mau mendengar mendengar cerita Alkitab. cerita Alkitab. Mohon Tuhan Mohon Tuhan berkati kami berkati kami agar kami mengerti agar kami mengerti
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu itu ada 2 orang ya. Ada 2 orang, satu itu bapaknya, satu lagi anaknya. Siapa nama bapaknya? Ada yang masih ingat? Huruf depannya S. Iya benar, namanya Saul ya. Saul bapaknya, lalu anaknya namanya siapa? Huruf depannya Y. Ya, namanya Yonatan ya. Cerita minggu lalu itu tentang Saul bapaknya dan Yonatan anaknya. Terus Saul dan Yonatan cerita minggu lalu itu ngapain ya? Ada yang masih ingat? Mereka mengalahkan satu bangsa. Apa nama bangsanya? Huruf depannya F. Ada yang tahu? Iya benar, Saul dan Yonatan mengalahkan bangsa Filistin. Tapi adik-adik, Saul dan Yonatan mengalahkan bangsa Filistin apakah karena kekuatan mereka, kehebatan mereka? No, tidak. Tetapi karena siapa? Tuhan yang membuat mereka bisa menang melawan bangsa Filistin. Yeay. Nah, kalau cerita yang 2 minggu lalu itu tentang bagaimana Saul diangkat menjadi raja oleh Tuhan ya. Saul itu dari suku Benyamin, yang suku yang paling kecil, paling hina, yang dianggap remeh, tapi Tuhan mau Saul yang menjadi raja atas bangsa Israel. Nah, ketika Saul menjadi raja itu hebat ya, seperti cerita minggu lalu bersama Yonatan itu mengalahkan bangsa Filistin. Tapi cerita hari ini topiknya adalah ceritanya adalah tentang Saul ditolak Tuhan sebagai raja. Apa itu Saul ditolak sebagai raja oleh Tuhan? Itu artinya Saul tidak lagi Tuhan mau Saul menjadi raja. Kenapa ya? Tuhan tidak mau lagi Saul menjadi raja. Padahal Tuhan sendiri yang memilih Saul jadi raja loh. Tapi cerita hari ini adalah tentang Saul tidak lagi Tuhan mau jadikan sebagai raja. Ada apa ya? Adik-adik pada penasaran gak nih ceritanya? Kenapa ya Saul yang awalnya Tuhan angkat jadi raja, lalu sekarang Tuhan tidak mau lagi Saul menjadi raja? Ada yang pengen tahu ceritanya? Nah, lebih serunya lagi hari ini yang cerita bukan cuma Lause Erma loh, ada lagi teman kita yang mau cerita. Pengen tahu? Kalau pengen tahu, semuanya tutup mata dulu deh. Tutup matanya ya. 1, 2, 3. Ciluk. Bah. Halo teman-teman semua. Masih ingat sama Emma gak ya? Sudah lama kita tidak bertemu. Semuanya kangen gak sama Emma? Emma hari ini mau cerita loh. Tadi Lause Emma sudah cerita sedikit ya tentang Saul ditolak menjadi raja oleh Tuhan. Wah, kenapa ya? Teman-teman mau tahu ceritanya? Dengar baik-baik ya. Jadi ceritanya Tuhan memerintahkan kepada Saul, Saul, kamu harus menyerang bangsa Amalek. Hah? Siapa itu bangsa Amalek ya? Nah, bangsa Amalek itu adalah bangsa yang sewaktu bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan, mereka itu menghalang-halangi bangsa Israel. Jadi mereka itu musuhnya bangsa Israel. Nah,
Tuhan memerintahkan kepada Saul, Saul, kamu harus menyerang bangsa Amalek, lalu membunuh semuanya, membunuh orang-orangnya, juga semua binatang peliharaannya, semuanya deh, pokoknya gak boleh ada sisa ya, satu pun tidak boleh. Oke, Saul pun menyerang bangsa Amalek. Tapi tahu nggak sih teman-teman apa yang terjadi? Ternyata Saul dia tidak membunuh semua bangsa Amalek. Ada rajanya yang namanya Raja Agag. Itu tidak dibunuh, tetapi ditangkap, dibawa ke bangsa Israel. Lalu ada binatang-binatang, kambing, lembu yang gemuk-gemuk, itu juga tidak dibunuh loh. Itu semuanya dibawa pulang ke bangsa Israel. Wah, itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan kan bilang ke Saul agar semuanya, orang-orangnya, binatangnya, semuanya harus dibunuh. Tapi ternyata Saul tidak melakukannya. Wah, jadinya Tuhan marah deh. Nah, karena itu maka Saul akhirnya ditolak Tuhan menjadi raja. Nah, ceritanya lagi setelah itu Saul bertemu dengan Samuel. Akan dilanjutkan oleh Lause Erma ya. Oke, kita bertemu lagi lain kali ya. Dadah. Adik-adik, gimana tadi dengar ceritanya Emma? Seru ya, tentang kenapa Saul akhirnya ditolak sama Tuhan menjadi raja. Ternyata Saul tidak taat, tidak mendengarkan perintah Tuhan. Padahal Tuhan menyuruh Saul untuk membunuh semua bangsa Amalek dan binatang-binatangnya. Tetapi yang dilakukan Saul adalah ada yang tidak dia bunuh, Raja Agag, lalu juga binatang-binatang yang gemuk-gemuk tidak dibunuh, semua dibawa pulang ya. Lalu Tuhan menceritakan kepada Samuel apa yang dilakukan oleh Saul. Samuel ketika mendengarnya sangat sedih. Samuel lalu datang menemui Saul. Nah, Samuel pun bertanya kepada Saul, kenapa dia tidak membunuh semua orang dan binatang yang di bangsa Amalek. Saul membuat alasan, binatangnya itu kan gemuk-gemuk Tuhan, itu ya untuk menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Jadi supaya Tuhan senang kan, bangsa Israel selalu memberikan korban persembahan ya dulu ya. Kalau kita sekarang ini tidak lagi memberikan korban persembahan. Samuel marah sekali. Samuel berkata kepada Saul, karena kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan, karena kamu melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kamu tidak taat, maka kamu sekarang ditolak Tuhan menjadi raja. Saul sempat takut nih. Karena takut terus Samuel udah mau pergi, Saul menarik baju Samuel sampai terkoyak. Baju Samuel sampai terkoyak karena ditarik oleh Saul. Karena Samuel mau pergi meninggalkan Saul. Karena Samuel marah. Karena Saul sudah melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika baju Samuel itu koyak, Samuel berkata kepada Saul, demikian juga Tuhan sudah mengoyakkan kamu dari jabatan kamu sebagai raja di bangsa Israel. Adik-adik, kalau Saul tidak lagi menjadi raja di bangsa Israel, lalu siapa ya yang akan menjadi raja bangsa Israel kalau Saul tidak lagi menjadi raja?
Nah, adik-adik ingin tahu? Ikuti sekolah minggu online kita minggu depan ya. Ada ceritanya tentang siapa yang akan menggantikan Raja Saul yang telah ditolak oleh Tuhan. Oke, jadi cerita hari ini tentang Raja Saul yang ditolak oleh Tuhan karena tidak taat, tidak mendengarkan perintah Tuhan. Adik-adik ingat ya, kita sering ya cerita firman Tuhan kita, cerita Alkitab kita itu tentang taat dan mendengarkan ya. Jadi kita juga harus taat dan mendengarkan kepada orang tua, kepada lause-lause, kepada guru ya, supaya kita semuanya bisa hidup dengan baik dan terus diberkati oleh Tuhan ya. Oke, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Sekali lagi ya. 1 Samuel pasal 15 ayat 22b. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Amin. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Ingat ya, itu lebih baik kita taat dan mendengarkan daripada kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Juga kalau misalnya kita memberikan hadiah-hadiah kepada orang, padahal kita itu tidak taat kepadanya, tidak mendengarkan dia, itu tidak akan berguna sama sekali ya. Jadi taat dan mendengarkan itu yang lebih penting. Oke adik-adik, kita akan menutup cerita kita hari ini dengan doa. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, ikuti lause ya. Bapa di sorga, kami sudah belajar untuk taat. Kami juga belajar mendengarkan lebih baik daripada memberikan persembahan atau hadiah-hadiah. Tuhan lebih senang jika kami taat dan mendengarkan. Sama seperti kami semua taat kepada orang tua, lause, guru-guru. Kami semua mau belajar untuk taat dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Nah, adik-adik udah dengar cerita saya belum? Kira-kira cerita tentang apa ya? Nah, cerita tentang apa tentang? Ceritanya itu adalah Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja. Kok bisa? Ya, karena Saul tidak taat dengan perintah Tuhan. Waduh, berarti kita sebagai anak Tuhan harus taat ya Santau ya? Harus taat dan dengar-dengaran juga kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, mama, papa, bahkan orang yang lebih tua daripada kita. Nah itu dia anak-anak, kita harus selalu sebagai anak Tuhan harus dengar-dengar kepada Tuhan, kepada papa, mama, cici, koko, dan lause, dan semua orang yang lebih tua daripada kita. Nah kita akan menutup ibadah kita nyanyikan lagu yuk, setinggi-tingginya langit. Ya adik-adik berdiri, kita ikuti gerakan Santau dan lause. Sedalam-dalam lautan
sebelum menutup ibadah sekolah minggu kita berdoa, ikuti Cici berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih kami sudah kami sudah memuji, memuliakan serta mendengar serta mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Kiranya setiap pujian kami setiap pujian kami dan setiap firman Tuhan dan setiap firman Tuhan dapat menjadi berkat. dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. dan nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan, adik. Dadah.